Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajmain. Amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkah rahmat dan hidayahnya sehingga ustazah dan anak-anak ustazah masih diberi kesempatan untuk bertatap muka walaupun secara virtual untuk melaksanakan pembelajaran seperti biasanya. Salawat beriring salam tanpa pula kita hadiahkan untuk Nabi besar Muhammad SAW dengan melafalkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga kita semua mendapat syafaat di yaumil akhir, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Nah, sebelum mulai pembelajaran, Ustazah mau tanya, apa kabar anak Ustazah di rumah? Nah, semoga anak Ustazah sehat walafiat dan senantiasa dalam lindungan Allah. Amin ya rabbal alamin. Nah, sebelum memulai pembelajaran, Ustazah mau menyampaikan satu keterpaduan, yaitu hadis Bukhari yang insya Allah anak Ustazah di rumah sudah hafal. Ustazah ulang lagi anak ya. Yang berbunyi, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmun." Yang artinya, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata baik atau diam. Nah, dari hadis tersebut dapat kita ambil hikmahnya. Seharusnya kita sebagai umat Islam lebih baik kita berkata yang baik. Jika kita tidak mampu berkata baik, lebih baik kita diam. Karena daripada kita menyampaikan perkataan yang tidak baik, yang menimbulkan orang sakit hati atau orang sedih mendengar perkataan kita, lebih baik kita diam. Karena dengan lisan ini lisan ini sangat bahaya. Karena dengan lisan kita bisa berpecah belah, dengan lisan kita bisa keluar tauhidnya. Nah, lebih baik kita berkata yang baik daripada kita berkata terus kita menimbulkan hal-hal yang kita tidak inginkan. Kemudian kita tidak mendapatkan pahala dari perkataan kita. Lebih baik kita diam atau berkata yang baik. Nah, hari ini kita akan belajar matematika. Sebelum itu, siapkan buku catatannya untuk mencatat hal-hal penting dan jangan lupa berdoa. Baik anak ustazah, hari ini kita akan belajar operasi pada bilangan berpangkat pecahan. Nah, materi ini akan mudah dipahami jika anak ustazah sudah paham pada pelajaran sebelumnya, yaitu tentang bilangan berpangkat. Pada pertemuan kali ini, ustazah akan menjelaskan tentang operasi perkalian dan pembagian. Baik anak-anak ustazah, pertama, operasi perkalian bilangan berpangkat pecahan. Pada pelajaran sebelumnya sudah kita dapatkan bahwa perkalian bilangan berpangkat itu A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan A pangkat M ditambah N. Nah, dari rumus di atas juga berlaku untuk operasi bilangan berpangkat dengan pangkat pecahan. Nah, dari rumus tersebut kita turunkan menjadi A pangkat M per N dikali A pangkat P per Q sama dengan A pangkat M per N ditambah P per Q. Nah, masih bingung kan nak? Karena ini hanya permisalan dengan huruf. Jika anak ustazah ketemu soal, anak ustazah tinggal menggantikannya dengan angka yang diketahui. Bisa dipahami nak? Biar lebih paham, ustazah kasih contoh. 2 pangkat min 2 per 3 dikali 2 pangkat 1 per 3 sama dengan, nah ingat nak, kalau dikali pangkat ditambahkan, jadi sama dengan 2 pangkat min 2 ditambah 1 per 3 sama dengan min 2 tambah 1 berapa nak? Min 1 per 3. Jadi hasilnya 2 pangkat min 1 per 3. Nah, ini kan pangkat negatif nak, kita jadikan pangkat positif, jadi pindah ke bawah. Jadi hasilnya sama dengan 1 per 2 pangkat 1 per 3. Bisa dipahami anak ustazah? Baik anak-anak ustazah, selanjutnya yaitu operasi pembagian bilangan berpangkat pecahan. Pada pelajaran sebelumnya kita sudah dapatkan rumus pembagian bilangan berpangkat, yaitu
A pangkat M dibagi A pangkat N sama dengan A pangkat M dikurang N. Ingat nak, jika pembagian pangkat dikurang, maka dari rumus di atas juga berlaku untuk operasi bilangan berpangkat dengan pangkat pecahan. Didapatkan rumus A pangkat M per N dibagi A pangkat P per Q sama dengan A pangkat M per N dikurang P per Q. Nah, kalau anak ustazah udah paham ini, untuk ketemu soal berikutnya sudah bisa memahami. Ingat nak, jika perkalian pangkat ditambah, jika pembagian pangkat dikurang. Bisa dipahami nak? Nah, ustazah kasih contoh 1. 5 pangkat 1 per 2 dibagi 5 pangkat min 1 per 2 sama dengan. Nah, ingat kalau dibagi pangkat dikurang. Hasilnya 5 pangkat 1 kurang min 1 per 2 sama dengan. Nah, min ketemu min jadi apa nak? Jadi positif. Jadi 1 tambah 1, 2. Jadi hasilnya 5 pangkat 2 per 2 sama dengan 2 bagi 2 berapa nak? 1. Hasilnya 5 pangkat 1 sama dengan 5. Bisa dipahami anak ustazah? Baik anak ustazah, biar lebih paham, anak ustazah harus mengerjakan latihan. Kemudian latihannya dibuat di buku latihannya. Baik anak-anak ustazah, sekian pembelajaran hari ini. Jika ada yang ingin ditanyakan atau ada yang kurang paham, bisa tanya ustazah secara personal. Tetap semangat anak-anak ustazah, walaupun kita masih harus belajar dari rumah. Kita doakan supaya pandemi ini diangkat Allah dan kita bisa belajar seperti biasanya di sekolah. Ustazah tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.